Hai guys, udah bersama Bang Boy. Perihal Bang Boy sudah mulai nggak percaya sama Sahara, ini juga dikonfirmasi oleh circle-nya Sahara. Termasuk ada mbak-mbak, lah lu kok malah menghina agama gitu loh. Sementara Sahara itu santri, dia nggak mau menyakiti seorang kiai, tapi dia punya temen yang agama aja direndahkan, agama sendiri. Kita bahas nih langsung, ini dia reaksinya. Nah, bentar ya, Bang Boy bacakan dulu. Ada yang bertanya kepada dia, Mbak izin, kan hamba bertanya, kalau memang tuduhan dan framing ada pencabulan, kenapa yang dimasukkan laporan undang-undang ITE? Betul banget. Pencemaran nama baik, serta yang up PT duluan siapa ya di medsos? Dengarkan ya. Segitu doang kekuatannya. Lemah banget, lemah tak berdaya. Ayo bilang saja aku fitnah. Katakan fitnah, katakan fitnah. Kau kalau lihat bukti yang aku lihat. Aduh, ngakak guling-guling kalian tuh. Ngakak kalian, ngakak guling-guling. Aku aja ngakak sendiri lah. Aku aja ketawa sendiri kalian. Lu gak diajak, mohon maaf, kalian gak diajak. Bye bye. Bye netizen. Nggak bisa, kalian udah tercuci otaknya. Nggak usah memihak ini. Nggak usah memihak Sarah, nggak usah. Nggak usah, kalau nggak mau nggak usah. Kami nggak butuh, tau tak? Karena dikasih tahu yang betul atau yang salah yang mana juga kalian nggak peduli kan? Kalau nggak mau memihak nggak usah. Memang dikasih tahu pun bandel. Bikin malu, tau gak kalian tuh orang-orang yang menghujat Sarah itu bikin malu nama Islam, tau gak? Bawa agama, fitnah-fitnah aku, bilang aku LC. Kalian mau lakukan yang kalian lakukan? Kalian gak ada, kalian bikin ada. Netizen sama penggiring opini itu sama tau gak? Yang satu tukang ngarang cerita, sampai cerita yang di podcast itu keluar semua, ini karangan belaka. Terus yang lainnya percaya. Enak banget ya. Jadi seseorang yang kedudukannya tinggi, terus dia ngomong apa, dia ngomong sampah aja orang percaya. Enak banget ya. Pantesan lah orang-orang yang agamanya minoritas tuh nggak nyaman ya di Indonesia. Terasa banget sekarang. Aku yang sama-sama mayoritas sama orang Indonesia aja, agamanya sama aja. Terasa banget. Aku tak mau bilang aji jongkok atau apa ya, tapi nyatanya kan gitu. Makin tinggi kedudukan agamanya, makin percaya dia sama hal-hal yang dikeluarkan itu. Mentang-mentang yang ngomong itu gak tau lah. Yang ngomong itu hantu belau. Pokoknya siapa yang tidak memihak hantu belau itu dimusuhi. Walaupun dia bukan LC, dia di LC kan, pokoknya harus jadi LC lah. Enak aja. Gak usah aku sama Sarah jadi LC deh, mama kalian yang jadi LC aja deh. Mama kalian LC, kakak kalian LC, nenek moyang kalian LC. Mau dibilang kayak gitu kalau nggak LC? Kalian bilang aku sama Sarah LC. Kalau kami beneran LC nggak apa-apa, kalian bilang kami LC. Masalahnya kami nggak LC. Ya tapi nggak pantas banget mengatasnamakan minoritas lalu kamu serang agama Muslim. Bagi Bang Boy aja yang agama minoritas aja mengakuin bahwasanya itu bukan perihal agama. Yang melakukan persekusi dalam hal agama itu adalah kelompok minoritas di agama itu sendiri. Makanya Bang Boy terus bersuara. Bang Boy lebih menghormati yaitu Kiai Nusantara. Itu hanya kelompok-kelompok yaitu Islam intoleran, kelompok HTI FPI yang bagi mereka surga neraka, kafir dan gak kafir, udah itu aja. Tapi jangan samakan, ini berbahaya ini ya, ini berbahaya padahal dia pakai hijab loh. Tapi Bang Boy mau fokus ke omongan dia ya, perihal dia ada bukti katanya kan, kalau kamu lihat kamu akan gini.
Sampai sekarang Sahara aja mengakuin bukti yang dia pegang itu adalah bukti rekaman antara Pak Yaimin sama istrinya. Nggak ada bukti-bukti yang lain. Lalu kok tiba-tiba percaya Yaimin ngasih tahu kepada semua orang bahwa aku lagi main sama istriku. Kepada juga beberapa orang Madura tersebut percaya kau. Wis. Wow. Gokil. Jawab aja dulu ini ya. Kau nggak bisa menjawab tapi kau merendahkan orang lain. Jawab aja, kenapa lu ngotot menceritakan tentang pencemaran, pelecehan, tapi lu nggak melaporkan hanya karena lu nggak mau merusak nama kiai. Ketika lu speak up aja lu udah merusak. Jawab aja sesuai konteksnya, jangan lari kemana-mana. Aku geli yang Ogi bawam itu. Ya Mbak ya. Ya perihal masalah LC yaitu biarlah netizen yang mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Tapi kau samakan semua orang yang mau komen tentang kau dengan agama tertentu. Ini wajib dikarungi sini. Terasa banget sekarang. Aku yang sama-sama mayoritas sama orang Indonesia aja, agamanya sama aja. Terasa banget. Aku tak mau bilang aja jongkok atau apa ya, tapi nyatanya kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terkait video saya yang di-repost di akun The Meat is Back dan The Cat Warrior Indonesia, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas statement yang saya keluarkan dengan menuduhkan bahwa agama mayoritas adalah agama dengan IQ jongkok. Adapun statement Mbak, saya sangat paham kalau Anda ini membela sahabat Anda, yaitu si Sahara. Tapi ucapan atau statement Anda ini sudah sangat-sangat merendahkan dan melecehkan agama mayoritas di Indonesia dengan mengatakan kalau agama mayoritas IQ-nya jongkok. Padahal Anda sendiri kan beragama Islam mayoritas. Kok bisa-bisanya Anda merendahkan agama Anda sendiri hanya untuk seorang sahabat Anda yang belum tentu benar atau tidaknya. Sekarang sibuk klarifikasi, meminta maaf, padahal kemarin nantangin sambil ketawa-ketawa. Coba dengarkan sekali lagi permintaan maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terkait video saya yang di-repost di akun The Meat is Back dan The Cat Warrior Indonesia, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas statement yang saya keluarkan dengan menuduhkan bahwa agama mayoritas adalah agama dengan IQ jongkok. Adapun statement tersebut saya keluarkan dikarenakan kekesalan saya terhadap beberapa oknum yang menyatakan bahwa saya adalah LC, padahal saya dan keluarga saya dibesarkan di lingkungan agama yang sangat baik sampai hari ini. Untuk permasalahan Nggak masuk akal. Kau dididik dengan baik di agama ini, tapi kau hina. Nggak masuk akal. Otakku nggak masuk akal. Ketika kau dikatain LC, ya cecer aja siapa yang mengatain kau LC. Cecer saja, nggak perlu kau hina suatu agama. Yang mayoritas lagi, agamamu lagi. Habislah kau. sahabat kami yang saat ini sedang bergulir dan ramai di sosial media, kami akan fokus kepada pelaporan kepolisian dan barang bukti tidak akan kami up di sosial media. Terima kasih, semoga teman-teman semuanya bisa mengawal proses tersebut dengan baik dan sabar. Saya akhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habislah kau, habis ya. Warga seperti ini nggak boleh dibiarin bermedsos, nggak boleh dibiarin. Hanya karena sudah terekam saja, makanya dia minta maaf. Seandainya dia bisa pakai topeng, mungkin semua akan dikata-katain dia. Yang menyebabkan terjadi gesekan antara suku, agama, itu berbahaya. Oke, karena dia masih ngotot membela Sahara, kita tampilkan video ini guys. Siapa yang memviralkan itu tanpa izin? Berarti menurut abang itu yang nantinya akan cepat proses hukum berarti? Betul, memviralkan tanpa izin kalau kemudian tidak ada konten negatif yang menghina, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kemudian ada unsur mencemarkan, menghina seseorang, martabatnya, nama baiknya, sampai keluarganya dihina, ya tentunya ketika diupload itu ya dan viral ya kemudian menjadi suatu persoalan hukum pidana.
netizen ini akan terpengaruh oleh cerita-cerita medsos, di mana framing medsos akan terpengaruh netizen ini kan, sebelum tahu duduk soalnya. Tapi setelah tahu duduk soal, netizen kan berpikir sebaliknya, bisa berubah. Netizen akan lebih objektif menilai ini. Nah, kebetulan ketika terjadi pemberian publikasi yang besar dari pihak Pak Yamin, jadilah ini kemudian netizen paham. Ketika paham kan jadi objektif, akhirnya didukunglah si Pak Yamin ini. Nah, kita juga nggak kenal Pak Yamin siapa, si Sarah juga siapa nggak kenal. Yang jelas ketika mereka kemudian dijadikan sarana untuk kita diminta pendapat, ya kita sampaikan. Tapi ingat, siapa dulu yang memvideokan? Bang Boy tahu itu dari videonya Sarah. Ketika dia memvideonya Yaimin mempermasalahkan masalah beberapa peta bidang tanah di depan rumah Yaimin. Tapi waktu itu sebulan lalu Bang Boy cuekin karena ini kayak aneh, kayak prank-prank gitu. Makanya Bang Boy skip. Ternyata beneran loh. Makanya kita fokus ke Sarah. Teruntuk Saharem, ya Saharem, harem banget kok. Duta manipulatif, duta playing victim. Kok mau nggak ngaku, kayak manapun, bukti jejak digital itu pasti ada. Paham kau? Ngomong nggak nendang, ada bukti nendang. Ngomong nggak ini, nggak itu, buktinya ada videonya. Makanya ya, pikiran itu ditaruh di kepala, ya, bukan di manuknya. Di manuknya Ail. By the way, manuknya itu burung ya. By the way, Ail itu adalah ya Ail. Itu sulit untuk diterjemahkan tuh. Ail itu ya guys ya. Jujur, saya seorang santri. Tidak ada yang namanya mantan santri. Suami saya santri, dan juga di lingkungan tempat tinggal kami tuh mayoritas educated people. Otomatis saya juga menganggap beliau itu orang tua yang dituakan di situ. Kemudian beliau seorang kiai juga, seorang dosen juga. Mbak Sahara, adab seseorang itu tidak dilihat dari Anda siapa dan Anda apa. Seorang santri, walaupun ilmu agamanya tinggi, kalau adabnya nggak ada, buat apa? Seburuk-buruknya preman di mata orang-orang, kalau dia memiliki adab dan adabnya baik, bakalan direspek baik sama orang juga. Karena orang lihat bukan dari ilmunya, tapi dari adabnya. Makanya ada yang bilang adab lebih tinggi dibandingkan ilmu. Kalau kita mau dianggap beradab sama netizen, kita tidak perlu pengakuan. Yang penting kelakuan. Apalagi parahnya, otak netizen sudah terpaku dengan video-video yang ditampilkan. Nendang lah, mengonfrontasi lah, memprovokasi lah. Kamu Sarah, Gue nggak percaya sama sekali dengan si Sahara and the gang. Ya, kenapa? Ini kan dia menunjukkan katanya ada video yang gini-gini yang dikirimkan Yaimin, kegiatan beliau dengan istrinya dikirimkan ke Sahara. Permasalahannya, kenapa sampai Yaimin mengirimkan itu? Apakah kau menggoda dia? Atau apakah kau berbicara apa? Komunikasi apa yang kau bangun dengan Yaimin? Kenapa kau seorang wanita punya nomor telepon tetanggamu yang laki-laki? Kenapa nggak kau punya nomor telepon bininya Yaimin aja? Dan komunikasinya, etika kau aja udah nggak benar, ya? Tapi, sumpah demi apapun gue nggak percaya banget sama si Sahara. Kalian percaya nggak sama dia, guys? Kayak aneh. Rumahnya menunjukkan video beliau aktivitas beliau bersama istrinya. Ada videonya? Ada, saya coba video. video ya Emin sama istrinya. Itu kan mau ditunjukin sama ke Kang Deddy. Padahal ya Emin tuh aja ya, cuma katanya dia cuma memperlihatkan dari HP-nya. Kok tiba-tiba ada di HP-nya di si Sahara. By the way, Bang Bu juga gak percaya sama si Zazabela ya. Kita belum selesai Zazabela. Kami telah melaporkan pemilik akun TikTok Sahabat ke Polres Tangerang Kota. Adapun pasal-pasal yang kami laporkan diantaranya pasal 27A junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE, kemudian pasal 28 ayat 2 dan ayat 3 junto pasal 45 ayat A dan pasal 45 ayat 2 dan ayat 3 dan Undang ITE juga.
Terus kemudian terkait dengan pasal 310 KUHP, itu ditambahkan juga dengan pasal berapa? Ada pasal 335 tentang pengancaman yang membuat rasa takut. Kemudian ada pasal 336 terakhir tentang ancaman pembunuhan. Kemudian juga ada pasal 163 KUHP memasuki pekarangan tanpa izin. Sudah kami laporkan kemarin ke Polresta Malang Kota terhadap pemilik akun dari Sahara Vibes, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi dari laporan ini, akibat konten-konten yang diunggah melalui akun TikTok Sahara Vibes ini, yang pasti ada muncul pencemaran nama baik, terus juga ada ujaran kebencian terhadap klien kami yang memberi tanggungan ya, seperti itu. Karena ini dampaknya luar biasa terhadap klien kami, terhadap lingkungan sekitarnya, terhadap juga kesehariannya. Karena sekarang sudah masuk ranah hukum, saya harus bagaimana, seperti apa, saya mengikuti saran daripada Panglima saya. Ini saya gambarkan. Peperangan sudah genderang perang sudah dipukul. Siapa itu? Oleh Mbak Sahara dengan melaporkan saya ke kepolisian atas dugaan apa? Nggak tahu saya. Karena saya sudah dilaporkan, saya pun melaporkan. Alias saya juga menabung perang, genderang perang dengan menunjuk Panglima perang, yaitu siapa namanya ini? Agustian Anggi Siagian. Gas terus ya Imin. Gas. Buktikan, karena nama baik seorang kiai yang dituduh mencabuli itu hanya putusan hakim yang menentukan. Kita lihat, Sahara punya bukti nggak? Kalau dia punya bukti dan Imin bersalah, hukumnya Imin. Tapi kalau nggak punya bukti, ya mohon maaf Sahara ya, kau juga wajib menanggung resiko atas fitnahanmu yang recehan itu. Khusus untuk pengacara Imin, ini juga bukti loh, Enggak, Bibi, kita suruh tukang kita aja. Kita suruh tukang kita. Silakan dibuka. Jangan. Hei, saya akan suruh tukang buka. Ya udah. Saya. Gini. Tunggu. Bi, tunggu. Dengar ya. Saya pemilik sini. Oke. Saya tidak mengizinkan Anda memasuki sini. Terserah kalau melakukan. Kamu bisa tuntut ya. Ya bongkar, Helmi, ini aku yang punya, ya. Aku nggak izin. Enggak. Aku ngomong kamu. Ini aku yang punya, ya. Tanah ini. Biarin. Oke. Duduk. Namamu siapa nih? Oke. Kamu izin dia. Nggak masalah deh, kita kaya. Nggak masalah. Kuncinya masih di mobil. Nah, mobil baru. Oke, Bi. Serem banget ya berurusan sama orang seperti Sofian ya. Udah ngasih. Soalnya saya juga pernah ketemu orang seperti ini. Tapi yang fatalnya adalah dia memaksain orang memasuki pekarangan rumahnya dia. Itu pidana. Sudah dilarang tapi masuk. Itu pidana. Ya. Dan semoga dari pihak Imin menemukan banyak bukti untuk memenjarakan Sofian istrinya juga. Ikutlah RT-nya, RW-nya kalau perlu. Support terus guys, Bang Boy akan terus kawal. Ya sesuai dengan tema yang bisa Bang Boy up. Thank you, bye-bye.